Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak di rumah? Tentunya dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi berjumpa dengan Pak Guru untuk belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi untuk belajar bahasa Indonesia. Tentunya masih tentang unsur-unsur cerita. Namun pada pembelajaran hari ini kalian akan Pak Guru ajak untuk membuat cerita bergambar. Nah, sebelum kalian membuat cerita bergambar, tentunya Pak Guru mempunyai contoh bagaimanakah cerita bergambar itu bentuknya dan kemudian bagaimana cara penulisannya. Nah, untuk modal kalian dalam membuat cerita bergambar, maka simak video penjelasan Pak Guru tentang cerita bergambar. Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, mari kita simak video penjelasan dari Pak Guru. Baik anak-anak, berikut Pak Guru tampilkan contoh cerita bergambar. Biasanya cerita bergambar itu disingkat menjadi cergam. Tentunya sebelumnya anak-anak pasti telah mengetahui bagaimana bentuk cergam, karena mungkin di masa lalu, masa kecil kalian, ayah bunda kalian sering membelikan buku atau membacakan cerita bergambar. Nah, di sini Pak Guru tampilkan contoh cerita bergambar dengan judul Burung Dara yang Baik Hati. Mari kita lihat contoh cerita bergambar yang Pak Guru tampilkan ini. Nah, anak-anak, dalam cerita bergambar ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, pada bagian atas itu adalah narasi atau gambaran cerita sebelum cerita itu dimulai, tentunya disertakan dengan gambar. Dan yang kedua adalah gambarnya itu sendiri. Gambar ini yang Pak Guru tampilkan berupa animasi. Dan yang kedua adalah kotak atau tempat untuk tulisan percakapan, di mana tulisan percakapan ini dapat membantu kita memahami dalam membaca suatu cerita bergambar. Nah, ada 3 unsur atau 3 bagian dalam cerita bergambar. Tentunya yang pertama tadi adalah narasi atau gambaran cerita. Yang kedua adalah gambar animasi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah teks percakapan. Nah, pada gambar yang pertama ini kita dapat melihat bagian narasi di atas gambar kotak itu yang berbunyi, pada suatu hari seekor semut hendak minum di sungai yang jernih dan dalam. Nah, di bawahnya ada gambarnya, gambar animasi. Jadi gambar animasi ini membantu kalian dalam berimajinasi, dalam berpikir, membaca cerita bergambar. Yang kedua adalah ada narasi lagi. Tiba-tiba semut itu terjatuh. Nah, di situ ada gambar semut sedang tenggelam, hampir tenggelam. Dan di situ ada percakapan, tolong. Nah, itu namanya teks percakapan. Nah, namun si semut ini percakapannya dengan siapa ya? Mari kita lihat di gambar berikutnya. Pada gambar selanjutnya di halaman 2, ternyata si semut itu mempunyai teman, yaitu seekor burung dara. Nah, di situ ada gambarnya ya. Kita baca narasinya terlebih dahulu. Di atas pohon, burung dara mendengar teriakan semut. Kemudian burung dara memetik sehelai daun. Lalu
Nah, di situ ada gambar pengantarnya ya. Ada burung, kemudian burung itu ternyata memetik daun. Nah, di gambar sampingnya kita baca narasinya, daun itu dijatuhkan ke arah semut. Nah, itu ada gambarnya, daunnya dijatuhkan ke bawah. Nah, ada teks percakapannya. Hai sobat, pakailah daun itu untuk naik ke daratan. Nah, percakapan antara burung dara dengan semut. Lihat ekspresi semutnya. Oh, dia panik ya. Panik gak? Panik. Ternyata si semut panik karena hampir tenggelam. Mari kita lihat halaman berikutnya. Di halaman 3 ini singkat cerita semut akhirnya terselamatkan. Lihat pada gambarnya, semut berhasil bertepi di pinggir daratan dengan naik daun yang tadi sudah dilempar oleh si burung dara. Nah, semut kelihatan bahagia, burung dara pun juga kelihatan senang karena bisa membantu si semut yang hampir tenggelam tadi. Nah, kita lihat teks percakapannya pada kotak itu ya. Nah, di sini semut berbicara. Terima kasih sobatku burung dara. Karena pertolonganmu aku selamat dari tenggelam. Suatu hari nanti aku akan membalas kebaikanmu padaku. Nah, ternyata si semut itu berterima kasih kepada burung dara. Dia berterima kasih karena sudah ditolong. Nah, dalam cerita ini tentunya selalu memberikan pesan moral, yaitu pesan yang disampaikan kepada pembaca dan gunanya untuk mengingatkan bahwa kita selalu dituntut atau diminta untuk berbuat kebaikan ya. Jadi di kehidupan ini kita harus saling tolong menolong ya. Apabila kalian melihat temannya yang sedang sedih ataupun kesusahan, maka sikap kita sesama makhluk hidup atau sesama teman harus saling menolong jika kita mampu menolongnya ya. Nah, itulah contoh cerita bergambar yang Pak Guru berikan kepada kalian untuk belajar di rumah. Untuk tugas kalian, Pak Guru sudah siapkan satu buah cerita. Di situ ada cerita yang seru, namun teks percakapannya dan narasinya juga masih belum lengkap. Silahkan nanti kalian download format PDF-nya, kemudian di print dan silahkan tulis lembar-lembar atau kotak-kotak yang masih kosong. Jika sudah selesai pekerjaan kalian, maka bawalah ke sekolah untuk kita bahas untuk unsur ceritanya. Setelah kita bahas, maka akan Pak Guru berikan nilai dari pekerjaan yang kalian kerjakan. Oh ya, jangan lupa kalau kalian tidak punya printer, silahkan tulis saja percakapannya di buku tulis kalian. Baik, sekiranya dari Pak Guru cukupkan sekian. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.